Ya, nantinya di penggunaan output ini teman-teman bisa mempelajari bagaimana caranya menggunakan LCD dan display-display lainnya ya, termasuk output servo, LED, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas, dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seperti biasa atau bahan diskusi, seperti biasa ya, bisa open mic ataupun post di grup nantinya. Oke, di sini saya akan menggunakan Walkwi untuk pembelajarannya. Karena kalau kita menggunakan device langsung akan memakan waktu, belum lagi untuk pasang kabelnya, menunggu waktu uploadnya, seperti itu. Jadi akan memakan waktu, oleh karena itu kita akan gunakan simulator. Di sini akan kita gunakan adalah simulator Walkwi. Dan mungkin saya sampaikan sekali lagi ya pada teman-teman semua, di sesi Q&A ini nantinya kita akan bahas sampai dengan membuat aplikasi Android, membuat web app sendiri, di mana nantinya kita akan melakukan komunikasi dengan ISP, dalam hal ini ESP32 ataupun ESP8266. Dan komunikasi yang dilakukan tentu saja nantinya berdasarkan standar industri, kita akan menggunakan protokol MQTT, membangun broker, dan sebagainya sampai dengan data lodging. Jadi teman-teman bisa mengikuti terus Q&A-nya, sesi Q&A-nya. Seperti yang sudah sampaikan di awal, kita akan mengikuti peta belajar yang sudah dibagikan di grup Telegram. Oke, seperti itu. Mungkin yang pertama kita langsung saja. Sebelumnya kita sudah bahas tentang cara penggunaan input, sekarang kita akan bahas penggunaan outputnya. Output sendiri yang sudah dibahas di hari pertama itu ada LED, ini jelas penggunaannya cukup mudah. Kita cukup berikan sinyal digital saja kepada pin yang ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan pin nomor 13, maka kita beritahu ke Arduino-nya bahwa pin nomor 13 akan kita jadikan sebagai output. Seperti itu. Jika ingin memberikan sinyal 1, sinyal menyala ke pin nomor 13, maka kita gunakan digital write. Ingat, write itu adalah untuk memberikan sinyal, read itu untuk membaca sinyal. Jadi kalau kita gunakan digital write artinya memberikan sinyal digital. Kalau kita menggunakan analog write berarti memberikan sinyal analog. Seperti itu. Jadi kalau kita yang menyalakan lampunya, kita berikan sinyal digital. Sinyal digitalnya dalam sini 1 berarti ada listrik. Kalau sinyal digitalnya 0, maka LED-nya akan mati. Seperti itu. Jadi ya ini sudah paham teman-teman semua dasar tentang pemberian sinyal digital. Bagaimana kalau kita gabungkan untuk output ini digabungkan dengan inputnya? Sebenarnya bukan digabungkan ya, akan tetapi diproses menggunakan inputnya karena tidak ada namanya penggabungan seperti itu. Tetapi adanya adalah membuat input, proses dan output. Kita akan menggunakan input yaitu potentiometer katakanlah. Potentiometer, dan kita akan mengatur tingkat kecerahan LED-nya menggunakan potentiometer. Untuk mengatur tingkat kecerahan LED berarti kita menggunakan pin PWM di Arduino-nya. Karena tidak mungkin menggunakan pin digital, karena pin digital biasa hanya bisa 1 atau 0, nyala atau mati. Kalau kita gunakan pin PWM, kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Oke, kita seperti biasa gunakan variabel pot seperti itu, dan kita akan baca nilai potentiometernya dimasukkan ke dalam variabel pot. Di sini kita akan gunakan pin A0 karena potentiometer dia memberikan sinyal analog. Jadi Arduino perlu membaca sinyal analog dari potentiometer. Kita hubungkan ke A0, ini kemarin kita sudah bahas ya. Bagaimana cara membaca nilai dari potentiometer. Oke, seperti itu. Sekarang variabel pot isinya adalah nilai dari potentiometer, di mana nilainya 0 sampai dengan 1023, ranknya ya. Seperti itu. Dan teman-teman juga perlu ketahui, pin PWM ini ranknya dari 0 sampai 255. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan rank dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai dengan 255. Untuk melakukan perubahan rank tersebut, kita gunakan fungsi map. Map, kemudian nilai apa yang ingin diubah? Yang ingin diubah adalah nilai analog read A0. Ini akan kita ubah. Dari 0 sampai dengan 1023 menjadi 0 sampai dengan 255. Sehingga nantinya kita bisa mengatur tingkat kecerahan LED
yaitu pin nomor 13 berdasarkan posisi potentiometer. Seperti ini. Ketika kita run, kita tambahkan delay saja karena di simulation, biar tidak terlalu berat. Oke. Ketika kita run, kita bisa mengatur tingkat kecerahan LED-nya. Jika teman-teman lihat di sini LED-nya mati, dan kita bisa menaikkan nilai LED-nya. Ada yang salah di sini, map analog read A0. Ya, betul A0. Kita baca dulu ya menggunakan serial monitor. Apakah berhasil terbaca atau tidak nilai potentiometernya. Jadi teman-teman ketika ingin menguji apakah sensornya itu terbaca nilainya atau tidak, maka gunakan serial monitor. Oke, nilai terbaca 253 seperti itu. Oke, yang salah adalah di nomor pinnya. Ya, ini seharusnya pin nomor 11, ini pun pin nomor 11. Jadi kita bisa hapus serial monitornya, sudah tidak dibutuhkan. Karena kita sudah tahu nilainya ternyata bisa dibaca. Kita run simulation-nya, maka sekarang kita sudah bisa mengatur kecerahan LED-nya. Semakin diputar ke kanan, LED-nya semakin cerah. Seperti itu. Jadi sudah tidak ada masalah sekarang. Kita sudah bisa mengatur tingkat kecerahan LED-nya. Barangkali dari teman-teman sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Mengenai cara penggunaan output dan input. Tanya Bang, Iya, silakan. itu kita nggak harus deklarasi nilai potensionya nggak Bang? Nilai potensionya kenapa? Kan misal ada potensio yang 10K, ada yang 500K, itu kita nggak perlu deklarasi dulu kan? Oh ya, nggak perlu nilai potensiometer mau berapapun resistansinya, selalu nilainya dari 0 sampai dengan 1023. Karena dia dikonversi dari analog ke digital. Kalau kita gunakan Arduino Uno ya dalam hal ini, karena dia 10 bit, jadi pasti dikonversi, pasti nilainya bukan dikonversi. Pasti nilainya 0 sampai dengan 1023. Jadi bebas mau pakai potensiometer berapa resistansi, berapa ohm sekalipun. Seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lain ya. Kita coba lanjutkan lagi menambahkan outputnya. Di sini outputnya baru satu, hanya LED saja. Kita coba tambahkan outputnya, misalnya ada 3 buah LED. Di sini kita akan menggunakan pengkondisian if. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan switch case, tapi kita akan menggunakan pengkondisian if di sini, 3 buah LED. Saya ubah mungkin warna LED-nya menjadi biru semua ya. Seperti itu. Dan tentu saja masing-masing hubungkan ke ground untuk katodanya. Dan saya akan hubungkan ke pin 11, 10, dan 9. Di sini kita tidak akan menggunakan analog write, tapi kita akan menggunakan digital write. Seperti biasa, pin mode-nya 10, 11, 10. Kemudian sampai 9 ya. Kalau teman-teman menggunakan lebih banyak pin LED, tambahkan saja pin mode-nya. Seperti itu. Kemudian untuk nilai potentiometernya, saya tidak akan menggunakan 0 sampai 255, tetapi 0 sampai 100. Jadi kita bisa tahu sudah berapa persen. 0% atau 100%. Seperti itu. Jadi yang dari 0 sampai 1023 kita konversi menjadi 0 sampai 100. Dengan begitu kita bisa mendapatkan nilai persennya. Sudah berapa persen potensionya diputar.
Kalau diputarnya full berarti 100%. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan gunakan pengkondisian if. Jika nilai dari potensiometernya di bawah berapa berarti ya? Atau jadikan 4 saja deh LED-nya. Berarti nanti 25, 25, 25. Ada 4 buah LED, pinnya 11, 10, 9, 8. Tambahkan lagi pin mode-nya. Nomor 8 sebagai output. Seperti itu. Jika potensiometernya di atas, atau jangan di atasnya sama dengan 100, ini dulu ya. Jika potensiometernya sama dengan 100, maka LED-nya menyala semua. Kita bisa buat fungsi sendiri. Sebenarnya ya, pin nomor 11 ini menyala. Kemudian pin nomor 10 menyala. Pin nomor 9 menyala. Begitupun pin nomor 8 menyala. Itu kalau potensiometernya nilainya 100. Tapi kalau potensiometernya nilainya tidak 100, maka semuanya mati. Kita akan coba dulu seperti ini. Jadi kalau potensiometernya diputarnya full, maka dia akan menyala. Ini tidak full diputarnya, tetapi ketika full, maka dia akan menyala. Sekarang kita akan buat LED-nya nyalanya berdasarkan posisi potensiometernya. Kita gunakan else if. Jika nilai potensiometernya kurang dari 75, maka yang menyala itu, maka nomor 11 berarti ya, atau nomor 8, sorry. Nomor 8-nya mati. Seperti itu. Kita tambahkan lagi. Jika nilai potensiometernya kurang dari 50, maka nomor 9-nya mati. Jika potensiometernya kurang dari 25, maka sampai nomor 10 mati. Dan jika potensiometernya sama dengan 0% ya, maka semuanya mati. Sebenarnya ini bisa gunakan yang else saja tanpa perlu else if. Karena sudah pasti masuk ke else ketika semua tidak terpenuhi. Kita akan coba dulu run simulation-nya. Dan posisi LED-nya bisa kita atur berdasarkan posisi potensiometer. Bentar, kita perlu mematikan LED-nya. Sorry, bukan mematikan. Menampilkan nilai potensiometernya. Seperti itu, kita tambahkan delay saja. Dan kita gunakan serial begin. Kita run simulation. Dengan begitu kita bisa tahu nilai potensiometernya sekarang 0. 0 itu seharusnya ini ya masuknya. Kita coba tambahkan else if saja. Oke, ini ada yang salah. Dia menyala. Kurang dari, seharusnya kebalik. Yang angka kecil itu seharusnya di atas. Jadi yang kecil dulu, baru yang besar. Ini berarti 25. Ini berarti 75. Seperti itu. Kalau 0, mati semua. Semakin naik, maka semakin nyala lampunya. Semakin naik nilainya ya. Lampunya semakin menyala semua. Oke, seperti itu kita run simulation dan sekarang kita sudah bisa membuat LED-nya menyala berdasarkan posisi dari potensiometernya. Kita gunakan pengkondisian if seperti itu.
Jadi intinya teman-teman mau menggunakan input apapun, menggunakan output apapun, kalau sudah paham dasar pemrogramannya, maka sudah pasti bisa membuat proyek apapun dengan melatih logika dan algoritmanya. Oke, sampai sini dulu. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya. Baik lewat open mic ataupun post di grup. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan kembali. LED outputnya sudah. Kita menggunakan 4 buah LED. Mau berapapun LED-nya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Yang penting logika algoritmanya bisa memahami. Seperti itu. Sekarang kita akan ganti LED ini dengan servo. Kita gunakan output yang lainnya, yaitu servo. Teman-teman tentu saja bisa menggunakan lebih dari satu servo. Kita akan mengontrol posisi servonya berdasarkan potentiometer. Dan ini cukup mudah kalau kita mengontrol posisi servo berdasarkan potentiometer itu. Servonya kita gunakan pin PWN tentu saja ya. Untuk yang ground kita hubungkan ke ground, yang tengah itu VCC kita hubungkan ke 5 volt. Bergantung servonya, kalau servonya butuhnya 24 volt maka nanti hubungkan ke 24 volt. Kita hubungkan ke pin nomor 11 dulu, kita gunakan satu servo dulu. Seperti itu. Kemudian sekarang potentiometernya, ground hubungkan ke ground, kemudian datanya saya hubungkan ke pin analog, dan VCC-nya saya hubungkan ke 5 volt. Oke, seperti itu. Kita akan atur posisi servonya berdasarkan posisi potentiometer. Kode programnya mirip. Saya hapus yang LED-nya. Kita tidak gunakan serial monitor. Bagaimana caranya? Caranya cukup kita ganti saja yang map-nya ini. Dari 0 sampai 1023 diganti menjadi 0 sampai dengan 180. Karena servo dia posisinya 0 sampai dengan 180 derajat. Sekarang kita tinggal memasukkan library servonya. Include servo.h. Tentang library, 2 hari lalu sudah kita bahas. Apa itu library, kemudian bagaimana cara menggunakan library, sampai dengan bagaimana cara membaca dokumentasi di library-nya. Seperti itu, kemudian kita buat objeknya. Saya berikan nama servo 1. Satu saja dulu. Kemudian kita gunakan attach. Di servo 1.attach itu artinya adalah sama seperti pin mode. Tetapi untuk servo gunakan attach. Di sini saya menggunakan pin nomor 11 tadi, yang ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa atur posisi servonya berdasarkan posisi potentiometer. Servo 1.write. Posisi servonya berdasarkan variabel pot. Cukup seperti itu, run simulation, dan kita sudah bisa membuat servonya itu bergerak berdasarkan posisi potentiometer. Dari 0 sampai dengan 180. Karena nilai 0 sampai 1023-nya tadi dikonversi menggunakan fungsi map jadi 0 sampai dengan 180. Seperti itu. Bagaimana jika kita ingin menggunakan 2 buah servo? Kita tambahkan lagi servonya. Mau 2, mau 3, mau 10, caranya sama. Kita gunakan 2 buah servo seperti itu. Ini ke ground, kemudian ini VCC 5 volt. Kemudian sisanya datang ke pin nomor 10. Seperti itu. Sekarang tinggal tambahkan saja objeknya. Servo 2, kita beri namanya. Seperti itu.
dan servo2.attach, yaitu pin nomor 10 tadi. Kita sudah menggunakan 2 buah servo, tinggal tambahkan lagi servo2.write, posisinya berdasarkan posisi potentiometer. Jadi kita menggunakan 2 buah servo, run simulation, dan kita sudah bisa mengendalikan 2 buah servo menggunakan 1 potentiometer. Kalau mau dibalik, bisa, tidak ada masalah. Ini pot 1, kemudian pot 2-nya, yes, dari 0 sampai 1023 kita ingin ubah, ini 180 ke 0. Jadi posisi servonya dibalik, ini pot 1, ini pot 2, pot 1, pot 2 variabelnya. Run simulation, maka kita bisa membalik posisi servonya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan lebih dari 1 potentiometer, tambahkan lagi analog grid-nya. Di sini analog grid-nya baru hanya 1 ya. Kalau 2, tambahkan 2. 3, tambahkan jadi 3. Dan bergantung mau diapakan. Potentiometer ini mau dijadikan untuk apa. Ingin mengendalikan apa. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Servonya 3, tinggal tambahkan lagi servo 3. Kalau misal buat menyesuaikan beban ini bisa nggak ya? Untuk menyesuaikan beban dari yang diangkat servonya, atau bagaimana? Kan misal pertama kita putaran 180 gitu kan. Ya. Terus ini kan kayak mempertahankan putaran mesin gitu kan. Nah, tahu-tahu putaran mesin turun. Nah, terus biar dia bisa mempertahankan di situ terus tuh gimana ya, Pak? Oke. Berarti yang perlu diketahui adalah putaran mesinnya. Kita perlu sensor yang bisa membaca putaran mesinnya tadi. Langkah awalnya berarti yang dipikirkan itu dulu. Putaran mesinnya ini dibacanya menggunakan apa, sehingga dia bisa masuk ke Arduino datanya. Data dari putaran mesinnya. Berarti inputnya dari sensor itu tadi ya, yang buat gerakin Betul, servo. betul. Oh, Jadi iya. si inputnya yang putaran mesin tadi, dia membaca putarannya menggunakan inputan apa. Jadi balik lagi, setiap kali kita membuat project, selalu tentukan input, proses, output. Di sini kita menggunakan inputnya berarti kan potentiometer. Prosesnya adalah potentiometer ini mengatur posisi servo. Itu prosesnya. Outputnya berarti servo. Jadi seperti itu. Input, proses, output harus selalu dipikirkan terlebih dahulu di awal. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, prosesnya mau bagaimana, outputnya apa. Inputnya putaran mesin, maka kita perlu pikirkan untuk membaca putaran mesin menggunakan apa. Kemudian prosesnya mau bagaimana, prosesnya mau agar stabil nanti si posisi servonya berdasarkan putaran mesin, misalnya seperti itu. Outputnya apa, maka outputnya servo. Jadi always tentukan tiga komponen ini. Input, proses, output. Proyek apapun itu. Oh, iya, Pak. Siap, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Oke, barangkali ada yang lain, silahkan. Open Mas mic Adam, atau dari grup. Ya, silahkan. Mas Adam. Halo, Iya, silahkan. servo tidak bisa sampai 360 tak Mas? Servo tidak bisa sampai 360. Iya, tidak bisa. Iya, tidak bisa. Dia sampai 180. Kalau ingin putaran penuh nggak bisa berarti? Nggak bisa. Kecuali memang ada servo yang spesifikasinya seperti itu ya. Karena kan setiap servo punya spesifikasi sendiri. Ada tuh ya yang sampai 360 kan? Harusnya ada, hanya nanti saya nggak tahu ya industrial seperti apa dia. Nah ada, ntar saya kirim link ya. Oh, berarti mapnya cuma 180 ya?
Ya, sebenarnya ada servo yang 360 juga. Nanti cara kerjanya beda lagi dia. Oh, makasih Mas. Sama-sama. Ya, sebentar saya kirim link untuk servonya. Servo yang 360. Tapi dia nantinya continuous ya. Dan ya, biasanya juga yang 360 itu kita tidak bisa mengatur sudutnya. Karena dia continuous nantinya. Oke, sebentar ini linknya. Oke, saya post di grup. Ini salah satu servo yang memang dari pabriknya sudah 360 derajat. Dia continuous. Oke, servo sudah. Kita langsung ke display sekarang. Walaupun sebenarnya output lain ada lagi. Tapi teman-teman bisa mencoba sendiri. Intinya penggunaannya seperti itu. Mungkin ke buzzer dulu deh. Sebenarnya buzzer penggunaannya hanya digital red saja pada dasarnya ya. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan buzzer ini untuk mengubah frekuensinya. Frekuensi dari si buzzernya. Nah, untuk mengubah frekuensinya, kita bisa menggunakan fungsi tune. Kita akan coba, ground-nya kita hubungkan ke ground. Kemudian yang sisi positifnya kita hubungkan ke pin PWM. Saya hubungkan ke pin 6. Oke, seperti itu. Pin mode, pin 6 sebagai output. Sekarang kita akan mengatur port 3 deh. Kita akan mengatur frekuensi dari buzzernya berdasarkan potentiometer. Kita gunakan fungsi map, sama seperti ini. Kita akan atur frekuensinya dari mungkin 100 atau 50 Hz deh. Dari 50 Hz sampai dengan 3000 Hz. Seperti itu. Dan kita akan gunakan fungsi tune pin nomor 13. Kemudian frekuensinya berdasarkan variabel pot 3. Dan ini kita tambahkan lagi pot 3. Seperti itu. Jadi dengan begitu kita bisa mengatur frekuensi dari buzzernya. Tune pin 13 pot 3. Pin nomor, ini pin nomor 6 bukan 13. Pin nomor 6. Ya. Mungkin dari teman-teman kedengeran nggak ya? Saya nggak tahu dia masuk nggak suaranya. Jadi kita bisa mengatur frekuensi dari buzzernya. Harusnya sih masuk ya suaranya. Ya, agak berisik. Oke, itu buzzer. Kita sudah bisa mengendalikan buzzernya. Intinya gunakan fungsi tune. Kalau ingin mematikan suara buzzernya, gunakan no tune. Kemudian nomor pinnya. Itu untuk mematikan suara buzzernya. Jadi bukan hanya menggunakan digital red sebenarnya untuk buzzer ini. Kita juga bisa menggunakan fungsi tune untuk mengatur frekuensinya. Frekuensi ya, bukan volume. Kalau volume beda lagi. Frekuensi itu tinggi rendahnya nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Semakin tinggi
semakin besar frekuensinya, maka nadanya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Oke, itu untuk mengatur output, tadi buzzer. Kita akan gunakan display. Display akan kita gunakan sekarang LCD terlebih dahulu. LCD ini ada dua jenis sebenarnya, kalau kita lihat di pasaran. Ada yang LCD menggunakan I2C, komunikasi datanya. Ada LCD yang biasa. Saya lebih rekomendasikan menggunakan I2C untuk LCD-nya. Karena untuk LCD yang I2C itu dia menggunakan 4 pin. I2C itu adalah jenis komunikasi. Jadi kita bisa mengirimkan data dari satu device ke device yang lain. Ada protokolnya. Protokol komunikasinya salah satunya adalah I2C. Sebelumnya kita juga menggunakan protokol komunikasi juga untuk menampilkan data sensor, yaitu serial. Serial itu protokol komunikasi yang dilakukan menggunakan seutas kabel. Dalam hal ini lewat kabel USB. Makanya namanya Universal Serial Bus USB. Karena yang kita gunakan adalah protokol komunikasinya serial. Seperti itu. Jadi di LCD ada protokol komunikasi I2C yang sudah ada modul I2C-nya. Kalau teman-teman lihat di barangnya ya, di bagian belakang LCD-nya ya, itu ada modul sendiri. Nah, ini adalah modul I2C-nya. Dia diletakkan di bagian belakang LCD. Seperti itu. Sehingga yang tadinya pin-nya banyak di LCD, maka kita bisa cukup menggunakan 4 pin saja. Seperti itu. Oke, kita akan coba menggunakan yang I2C. Kelebihannya, ya tadi, kita hanya membutuhkan 4 pin. Ketimbang kita menggunakan semua pin yang ada di LCD-nya. Untuk I2C, di Arduino kita bisa menggunakan pin yang di A4 dan A5. Itu SCA-SDL. Karena di I2C itu ada pin SCA-SDL, SDA-SDL, SDA-SCL, sorry. Dan di Arduino Uno kita bisa menggunakan pin ini. Kemudian di bawah juga ada pin yang sama, A4 dan A5, itu bisa kita gunakan untuk I2C. Oke, kita akan coba saja langsung untuk menampilkan data potentiometernya. Untuk ground, kita hubungkan ke ground, tentu saja. Kemudian VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt. Dan SDA-nya teman-teman bisa hubungkan ke A4, ke pin A4, seperti itu, atau ke sini, ke pin yang di atas, karena sama saja. SCL-nya teman-teman bisa hubungkan ke pin A5. Atau yang di sini, karena sama saja. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menggunakan LCD, kita memerlukan sebuah library. Kalau teman-teman lupa kode programnya, di Woku itu ada tanda tanya, dokumentasi. Seperti biasa, kita harus rajin baca dokumentasi. Ada dokumentasi di situ mengenai cara pakai LCD-nya. Teman-teman bisa scroll ke bawah, baca. Jadi kita bisa mengubah warna dari LCD-nya. Scroll. Di situ ada example, Liquid Crystal I2C, Hello World. Kita bisa buka example-nya. Jadi kita gunakan library Liquid Crystal I2C. Dan LCD juga ada berbagai ukuran ya. Yang kita gunakan sekarang ini 16x2. Ada juga yang 20x4. Ada juga yang lebih besar dari itu. Ada juga yang lebih kecil dari itu. Oke, kita pasang dulu library-nya. Kalau di Arduino IDE kita gunakan library manager untuk menginstal library. Yang akan kita gunakan adalah Liquid Crystal I2C. Seperti itu, kita sudah memasukkan library-nya. Sekarang kita tinggal panggil nama library-nya. Include Liquid Crystal I2C.h. Selanjutnya, kita perlu membuat objek sama seperti servo. Servo juga ada objek, di LCD juga ada objek. Di I2C itu, dia menggunakan address, bukan menggunakan nomor pin. Addressnya menggunakan nomor hexa. Teman-teman nanti bisa gunakan I2C scanner. Di sini secara default untuk LCD-nya, dan secara umum juga LCD-nya itu ada di address, kalau kita lihat di sini, addressnya 27. Seperti itu. Kemudian jumlah kolomnya ada 16 kolom. Kalau teman-teman hitung, 1, 2, 3, sampai sana ada 16. 16 kolom, barisnya ada 2, 1, 2. Seperti itu.
Oke, jadi liquid crystallized QRC 16 kolom dan 2 baris. Di LCD juga dia ada backlight-nya, jadi ada lampu LED-nya. Di dalamnya ini ada lampu LED di pinggirnya ya. Kalau kita gunakan LCD, di pinggir LCD-nya itu ada lampu LED-nya. Fungsinya untuk menerangi si LCD-nya, sehingga dalam keadaan gelap kita bisa membaca LCD-nya. Nah, untuk menyalakan lampunya, kita gunakan LCD.backlight. Untuk mulai menggunakan LCD-nya, kita lakukan inisialisasi, lcd.init. Ingat, setiap library punya cara pemrograman yang berbeda. Kebetulan saya menggunakan library ini, maka cara programnya dengan LCD init dan LCD backlight. Library yang lain bisa saja beda, menggunakan LCD Begin misalnya, seperti itu. Jadi setiap library punya cara pemrograman yang beda. Teman-teman harus sesuaikan dengan library yang digunakannya. Oke, selanjutnya untuk menampilkan data di LCD, kita gunakan lcd.write. Sama seperti servo. Mungkin kita akan tampilkan nilai dari pot 1. Nilai dari variabel pot 1. Ini tune-nya kita matikan saja, nanti berisik. Nah, lagi pula sudah dihapus ya. Oke, kita tidak perlu. Hanya LCD dan servo saja. Oke, seperti itu kita run simulation. Kita belum melakukan set kursor. lcd.set kursor. Apa fungsinya set kursor? Set kursor itu tempat kita meletakkan kursornya di mana. Ambil contoh, di sini kita akan letakkan kursornya di sini, maka ketika di write, kalimatnya atau datanya akan mulai dari sini. Ini titiknya 0,0. Kolom ke 0, baris ke 0. Kalau kita ingin letakkan kursornya di sini, berarti nanti ketika ada write mulainya dari sini, maka ini ada di kolom ke 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di kolom ke-7, baris ke 0. Karena indeks dimulainya dari 0. Jadi teman-teman menghitungnya dari 0. Kalau kita ketiknya 0,0, berarti kursornya ada di titik 0, titik kolom ke 0, dan baris ke 0 ada di sini. Kalau kita ketiknya 0,1, seperti itu, berarti kursornya ada di baris ke 0, kolom nomor 1 yang di bawah. Karena mulainya dari 0 penghitungannya. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada yang salah. Kita cari tahu dulu. LCD init, LCD backlight, cek lagi ke example-nya. SDA-nya ke pin A4 betul? CL-nya A5 betul? Ini pot 3 sudah tidak dipakai ya? Sorry, lcd.print seharusnya bukan .write. LCD print. Oke. Kita bisa menampilkan nilai dari posisi servonya. Seperti itu. Posisi servo ditampilkan ke dalam LCD. Dan di sini kita bisa menampilkannya berdasarkan posisi potentiometer. Cuman masalahnya di sini, ketika angkanya sudah 100, ada 0 di belakang, ketika kita turunkan, maka angka yang paling belakang selalu ikut. Solusinya, teman-teman bisa hapus semua screen-nya setelah ditampilkan. LCD clear, seperti itu. Jadi setelah menampilkan semua karakter di LCD, maka teman-teman hapus karakternya. Atau bisa menambahkan nilai spasi. Menambahkan nilai spasi seperti ini, lcd.print yang ditambahkan adalah spasi. Sehingga kosong angka di belakangnya. Jadi angka di belakangnya selalu kosong. Tidak akan tertinggal.
Oke, kita coba lagi naikkan seperti itu. Jadi aman. Kita bisa tambahkan lagi di depannya. Servo 1. Lalu nanti di bawahnya ya, servo 2. Jadi teman-teman bisa menampilkan data apapun ke dalam LCD-nya. Servo 2 berarti variabel port 2. Oke, seperti itu. Sudah tidak ada masalah menampilkan data ke LCD-nya. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dulu, silahkan. Mas Adam, Iya, boleh. kalau ingin mengendalikan suara di LCD gimana caranya? Mengendalikan suara di LCD. Volume Gimana suara maksudnya? pakai potensio. Nanti hasilnya ditampilkan Kalau di LCD. Mengendalikan suara. frekuensi mungkin maksudnya ya. Beda nggak? Kayak yang di TV itulah. Kalau pakai buzzer yang tadi, itu pakai frekuensi tinggal apa? tampilkan saja nilai suara dari potensiometernya. Misalnya kita buat variabel namanya suara. Bergantung mau dibuat apa, outputnya apa bentuknya. Ya, suaranya nanti kalau outputnya buzzer tidak bisa potensio diatur ya 0 sampai dikecilkan, suaranya kecil ya. Caranya gimana ya? So, kita buat analog read-nya. Kita pakai variabel namanya suara. 0 sampai 1023 kita ganti misalnya suaranya dari 0 sampai 100%. Maka tinggal tambahkan saja di sininya. Ini suara. Sudah seperti itu. Berarti ini suaranya dijadikan variabel ya, Mas? Iya. Betul. Iya. Oh, jadikan variabel dulu terus. Jadi nanti outputnya apa? Untuk mengatur suaranya ambil dari variabel. Semuanya selalu gunakan variabel. Jadi benar-benar penting dasar penguraman itu. Nanti dari variabel ini silakan bisa digunakan untuk output apapun. Nanti kan inginnya kalau dikecilkan nadanya besar. Terus kalau dikecilkan ya, suaranya juga ikut kecil ya, kayak gitu. Kayak speaker berarti ya? Iya. Jadi nanti variabel ini digunakan untuk mengatur suara speakernya. Mapnya sampai berapa ya, Mas? 100? Mau sampai 5.000 pun silahkan saja. 5 juta pun silahkan saja. Bebas tadi. Itu kan hanya angka, iya. Yang penting tipe datanya kan integer. Nggak ada batasan. Kita kalau mengubah suara itu nilai, ya bergantung outputnya. Outputnya batasannya berapa? Speakernya yang mau digunakan dia maksimal berapa desibel misalnya, seperti itu. Tergantung berarti ya. Tergantung outputnya. Iya. Misalnya outputnya kita satuannya jangan persen deh. Satuannya desibel. Outputnya dari 0 sampai dengan 5.000 desibel. Speakernya ya. Ya sudah kita bisa tampilkan. Seperti itu.
Kalau volume di PC, di komputer, biasanya kan pakai persen. Cek, 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 cek. Ya, seperti itu. Nah, kan barangkali ada yang lain. Kalau suara bisa pakai MQTT enggak, Mas? MQTT itu protokol komunikasi, mau output Iya. apapun pasti bisa. Sama Sensor mah apapun. ingin mengendalikan suara tapi pakai MQTT jarak jauh. Kan enak sama Iya, mah bisa saja. TV suaranya dimatikan dari jarak jauh gitu. Sama Intinya mah. datanya nanti simpan ke variabel dulu, mau pakai MQTT, mau pakai HTTP, apapun itu intinya simpan dulu datanya ke variabel. Oh, bisa ya berarti. Iya, bisa saja. Oh iya. Makasih, Mas. Sama-sama. Ketika data sudah masuk ke variabel, ya sudah bebas itu mau diapakan datanya. Tinggal pakai variabelnya, tinggal panggil variabelnya. Variabelnya mau digunakan untuk ke servo bisa, mau digunakan untuk volume suara bisa, mau digunakan untuk ke LCD variabelnya tentu saja bisa. Anything. Kalau sudah masuk variabel, ya silakan digunakan untuk apapun bebas. Output apapun bebas. Bahkan pengolahan apapun bebas. Karena datanya sudah kita simpan ke dalam variabel, tinggal digunakan. Oke, seperti itu kita sudah bisa menggunakan LCD. Sekarang kasusnya bagaimana jika kita menggunakan 2 buah LCD atau 10 buah LCD? Kita cukup lakukan penambahan LCD-nya. Kemudian ground-nya tadi sama, hubungkan ke ground. Kemudian VCC-nya ke 5 volt. SDA-nya sama ke pin A4. Selalu SCL selalu ke pin A5. Oke, ini 2 buah LCD. Dan kita lakukan pembuatan objek. Yang ini LCD 1, ini LCD 2. Kita bedakan address-nya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa menggunakan I2C scanner untuk mengetahui address-nya. Kalau di Walkwi, kita bisa mengubah address-nya langsung karena ini simulator ya. Atribut. Nah, ada di situ I2C address. Jadi kita bisa masuk ke diagram JSON. Di situ ada LCD. Oke, atributnya I2C address. Address-nya ini default-nya ya. Kita ganti di 28. Jadi teman-teman mau menggunakan 5 LCD pun bisa. Tinggal bedakan saja address-nya. Seperti itu. Ini address 27 adalah LCD 1, address 28 LCD 2. Tinggal kita tambahkan lagi inisialisasinya. LCD 1 init, LCD 1 backlight, LCD 2 init, LCD 2 backlight. Kemudian kita tinggal tampilkan saja. LCD 1 untuk menampilkan servo 1 dan servo 2. Ceritanya seperti itu ya. Servo 2 berarti port 2. Dan ini LCD 2 ingin kita untuk gunakan menampilkan suara tadi. Seperti itu. Run simulation. Oh, ada yang salah. LCD 2 variabel objeknya. Oke, jadi kita sudah menggunakan 2 buah LCD sekarang. 3 buah LCD, tambahkan lagi objeknya. LCD 3 atau apapun namanya bebas. LCD 3, LCD misalnya, bebas apapun. Jadi seperti itu untuk menggunakan 2 buah LCD. Nah, teman-teman, mungkin saya sampaikan lagi bagi yang ingin mengambil kelas di Nusabot, tersedia juga kelas untuk mempelajari dasar Arduino-nya. Teman-teman nanti bisa mengambil kelas untuk dasar Arduino di kelas yang dasar pengembangan dengan Arduino. Nanti di situ dibahas dari dasar, mulai dari pengenalan Arduino, sampai dengan dasar penguramannya, menggunakan output,
menggunakan input, dibahas juga seperti itu. Dan tentu saja nanti teman-teman setelah selesai belajar Arduino dasar, bisa dilanjutkan ke kelas yang lain secara bebas, seperti itu. Sampai dengan membangun aplikasi Android sendiri misalnya, menggunakan Kodular, sama seperti App Inventor Kodular itu, tapi lebih modern tampilannya. Atau teman-teman bisa mempelajari data logging dan monitoring IoT. Jadi nantinya tanpa harus mencari tutorial di internet pun, teman-teman bisa membuatnya sendiri. Maka di sini juga ada membuat aplikasi web app kasir, membuat kasir sendiri seperti itu ya, menggunakan QR code, menampilkan data, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa mengambil paket langganan. Kebetulan ada potongan juga untuk 3 bulan dan 6 bulan. Teman-teman bisa ambil di situ. Kalau ingin mencoba dulu 1 bulan, silakan 35.000. 1 bulan ini bisa akses semua kelas yang ada di situ. Oke, jadi itu sedikit pengenalan tentang kelasnya, dan kita sudah membuat menggunakan 2 buah LCD. Kalau 3 buah LCD, teman-teman tinggal tambahkan lagi saja. Ya, seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Mau tanya, Mas? Boleh, silakan. Nah, tadi saya dengar kan kita bisa membuat atau menambahkan LCD 3 atau sampai 10 ya. Ya. Itu apakah perlu tegangan tambahan atau kita hanya mengandalkan tegangan dari Arduino itu aja, Pak? Iya, betul. Perlu eksternal, perlu power eksternal. Karena Arduino dia hanya 5 volt dan ampere-nya berapa ya? Saya lupa ampere-nya berapa ampere. Pasti dia tidak akan kuat untuk mengangkat 2 buah LCD. Jadi perlu eksternal. Misalnya pakai adaptor, seperti itu. Oke, makasih, Mas. Sama-sama. sQRC itu dia resolusinya 7 bit. 7 bit berarti kita bisa 128. 128 perangkat, 127. Oh ya, 128 bener. Mulai dari 0 soalnya. Jadi katakanlah teman-teman punya LCD sebanyak 128 buah, kemudian ingin digunakan sekaligus semuanya, bisa saja. Tapi tentu saja harus memperhatikan konsumsi daya yang dipakai oleh LCD-nya. Kita butuh external power, tidak bisa mengandalkan hanya dari Arduino Uno-nya saja. Ada juga chip yang sampai 10 bit sebenarnya. 10 bit berarti nanti totalnya 1024. Jadi ada yang 7, ada yang 10 untuk chip I2C-nya ini. Tapi yang di LCD biasanya 7 bit. 7 bit, totalnya ada 128 device. Begitupun servo ya. Servo juga kalau kita menggunakan banyak servo tentu harus memperhatikan power manajemennya. Kita harus mensuplai power yang cukup untuk servo yang banyak. Oke, seperti itu. Kita sampai bahas di display. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup sesi Q&A hari ini. Dan nanti sesi Q&A di hari Rabu depan, kita sudah masuk ke pembahasan mengenai protokol komunikasi. Dan kita akan menggunakan ESP32. Di sana kita akan menghubungkan ke Wi-Fi dan menggunakan protokol MQTT. Sampai dengan kita juga akan membangun server sendiri, broker sendiri, server yang kita khususkan untuk menghandle pengiriman data. Kita akan gunakan protokol MQTT. Kalau di Nusabot, teman-teman bisa mengambil kelas atau bisa mempelajari kelas yang mana dia? Oh, yang ini yang awal. Jadi di sini sudah dibahas semua, mulai dari dasar pemrograman,
sampai dengan pengenalan protokol IoT, kemudian praktiknya seperti itu, sampai dengan membuat interface aplikasi Android, kemudian menerapkan protokol di aplikasi Android-nya, kemudian UI-nya juga, kemudian ya lain sebagainya sampai penggunaan webhook. Nanti di webhook ini bisa kita gunakan untuk data lodging, sehingga data yang dikirimkan otomatis langsung masuk ke database. Secara best practice tentu saja. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, bagi yang berminat silahkan disambil. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya tutup saja untuk sore hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Boleh? Oke, tidak ada ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di sesi Q&A sore hari ini. Kita akan lanjutkan di hari Rabu depan. Kita akan bahas tentang IoT. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti tayang ulangnya akan dikirim link YouTube ya. Siap, Mas.